Om Swastiastu. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Kadek Dwi Nanditasari dengan NIM 2011 0311 04 dari kelas 1B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Di video kali ini, saya akan membahas materi mengenai teori pendidikan klasik dalam mata kuliah wawasan kependidikan. Yang akan kita bahas dalam teori pendidikan klasik, yang pertama, pengertian pendidikan klasik, teori-teori yang terdapat dalam pendidikan klasik, dan kesimpulan. Yang pertama, kita akan membahas pengertian pendidikan klasik. Apa sih itu pendidikan klasik? Teori pendidikan klasik berlandaskan pada filsafat klasik yang memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Teori pendidikan ini lebih menekankan peranan isi pendidikan daripada prosesnya. Isi pendidikan atau bahan pengajaran diambil dari sari ilmu pengetahuan yang telah ditemukan dan dikembangkan oleh para ahli di bidangnya dan disusun secara logis dan sistematis. Selanjutnya, teori-teori yang terdapat dalam pendidikan klasik, yang pertama ada aliran empirisme, yang kedua ada aliran nativisme, yang ketiga ada aliran naturalisme, dan yang keempat ada aliran konvergensi. Teori pendidikan klasik yang pertama adalah aliran empirisme yang bertolak dari Lockean tradition, yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Pengalaman yang diperoleh anak dalam kehidupan sehari-hari didapat dari dunia sekitarnya yang berupa stimulan-stimulan. Stimulasi ini berasal dari alam bebas ataupun diciptakan oleh orang dewasa dalam bentuk program pendidikan. Tokoh perintis pandangan atau aliran empirisme ini adalah seorang filsuf Inggris yang bernama John Locke yang lahir pada 1704 dan meninggal pada 1932. Salah satu pendapat yang terkenal dari John Locke mengenai aliran empirisme yakni anak yang lahir ke dunia bagaikan kertas putih yang bersih, atau lebih sering dikenal dengan teori tabula rasa. Aliran empirisme dipandang berat sebelah karena hanya mementingkan peranan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan, sedangkan kemampuan dasar yang dibawa anak sejak lahir dianggap tidak menentukan. Padahal, kenyataannya, dalam kehidupan sehari-hari, terdapat anak yang berhasil karena bakat meskipun lingkungan di sekitarnya tidak mendukung. Keberhasilan ini disebabkan oleh adanya kemampuan yang berasal dari dalam diri berupa kecerdasan atau kemauan keras. Selanjutnya, aliran nativisme. Aliran nativisme bertolak dari Leibnizian tradition yang menekankan kemampuan dalam diri anak sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Hasil perkembangan tersebut ditentukan oleh pembawaan yang sudah diperoleh sejak lahir dan genetik dari kedua orang tua. Keberhasilan pendidikan ditentukan oleh anak itu sendiri. Pendidikan anak yang tidak sesuai dengan bakat yang dibawa tidak akan berguna bagi perkembangan anak itu sendiri. Tokoh perintis aliran nativisme yakni seorang filsuf Jerman yang bernama Arthur Schopenhauer yang lahir pada 1788 dan meninggal pada 1860. Arthur Schopenhauer berpendapat anak yang lahir ke dunia sudah memiliki pembawaan lengkap yang baik ataupun buruk,
Baginya, lingkungan sekitar tidak ada artinya, sebab lingkungan tidak akan berdaya dalam memengaruhi perkembangan anak. Pembawaan tidak dapat dirubah dari kekuatan luar. Pandangan itu tidak menyimpang dari kenyataan. Misalnya, anak mirip orang tuanya secara fisik dan akan mewarisi sifat dan bakat orang tuanya. Meskipun dalam kesehariannya, sering ditemukan anak mirip orang tuanya secara fisik dan juga mewarisi bakat-bakat yang ada pada orang tuanya, tetapi pembawaan itu bukanlah merupakan satu-satunya faktor yang dapat memengaruhi pembentukan dan perkembangan anak. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi perkembangan manusia dalam aliran nativisme. Yang pertama, faktor genetik. Faktor genetik mendorong adanya suatu bakat yang muncul dari diri manusia. Contohnya, jika kedua orang tua anak itu adalah seorang penyanyi, maka anaknya memiliki bakat pembawaan sebagai seorang penyanyi yang presentasinya besar. Yang kedua, faktor kemampuan anak. Faktor ini lebih nyata karena anak dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Contohnya, adanya kegiatan ekstrakurikuler di sekolah yang mendorong setiap anak untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang ketiga, faktor pertumbuhan anak. Faktor pertumbuhan anak mendorong anak mengetahui bakat dan minatnya di setiap pertumbuhan dan perkembangan secara alami. Sehingga, jika pertumbuhan anak itu normal, maka dia akan bersikap energik, aktif, dan responsif terhadap kemampuan yang dimiliki. Sebaliknya, jika pertumbuhan anak itu tidak normal, maka anak tersebut tidak bisa mengenali bakat dan kemampuan yang dimiliki. Tujuan dari teori nativisme, yang pertama, mampu memunculkan bakat yang dimiliki. Yang kedua, mendorong manusia mewujudkan diri yang berkompetensi. Yang ketiga, mendorong manusia dalam menentukan pilihan. Dan yang keempat, mendorong manusia untuk mengembangkan potensi dari dalam diri. Selanjutnya, aliran naturalisme. Aliran naturalisme berasal dari kata natur yang berarti alam, atau disebut lebih realistis. Aliran ini berpendapat bahwa setiap anak yang lahir di dunia mempunyai pembawaan baik, namun pembawaan tersebut akan menjadi rusak karena pengaruh lingkungan. Aliran ini sering disebut negativisme karena berpendapat bahwa pendidik wajib membiarkan pertumbuhan anak pada alam. Jadi, dengan kata lain, pendidikan tidak diperlukan, karena yang perlu dilakukan adalah menyerahkan anak didik ke alam agar pembawaan yang baik itu tidak menjadi rusak oleh tangan manusia melalui proses dan kegiatan pendidikan. Tokoh perintis aliran naturalisme yakni Jean-Jacques Rousseau atau yang sering disebut dengan J.J. Rousseau yang lahir pada 1712 dan meninggal pada 1778. Pendapatnya yang terkenal dalam aliran naturalisme yakni semua anak adalah baik pada waktu baru datang dari Sang Pencipta, tetapi semua rusak di tangan manusia. Oleh karena itu, sebagai pendidik, Rousseau mengajukan pendidikan alam, artinya anak hendaklah dibiarkan tumbuh dan berkembang sendiri menurut alamnya. Manusia atau masyarakat jangan banyak mencampurinya. Jadi, menurut aliran ini, pendidikan harus dijauhkan dari anak-anak. Seperti diketahui, gagasan naturalisme yang menolak campur tangan pendidikan. Sampai saat ini, terbukti sebaliknya, pendidikan makin lama makin diperlukan. Yang terakhir adalah aliran konvergensi. Aliran konvergensi berpendapat bahwa anak dilahirkan ke dunia ini sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Penganut aliran ini berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, pembawaan dan faktor lingkungan sama-sama berperan penting dalam perkembangan manusia. Bakat dan pembawaan yang dibawa sejak lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai dengan perkembangan bakat itu.
Begitupun sebaliknya, lingkungan yang baik tidak dapat menghasilkan perkembangan anak yang optimal jika memang pada diri anak tersebut tidak terdapat bakat yang diperlukan untuk mengembangkan itu. Sebagai contoh, hakikat kemampuan anak berbahasa dengan kata-kata juga hasil dari konvergensi. Pada manusia, ada pembawaan untuk berbicara melalui situasi lingkungannya, seperti anak berbicara dalam bahasa tertentu. Lingkungan pun memengaruhi anak didik dalam mengembangkan pembawaan bahasanya. Karena itu, setiap anak manusia mula-mula menggunakan bahasa lingkungannya, misalnya bahasa Jawa, bahasa Bali, dan lain sebagainya. Tokoh perintis aliran konvergensi adalah William Stern yang lahir pada 1871 dan meninggal pada 1939. Dan pendapat dari William Stern mengenai aliran konvergensi yakni seorang anak dilahirkan ke dunia ini sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan, sama-sama mempunyai peranan yang sangat penting. Jadi, kesimpulannya, teori pendidikan klasik berlandaskan pada filsafat klasik yang memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Teori pendidikan ini lebih menekankan peranan isi pendidikan daripada prosesnya. Dan teori-teori yang terdapat dalam pendidikan klasik diantaranya aliran empirisme, aliran nativisme, aliran naturalisme, dan aliran konvergensi. Sekian pembahasan video pembelajaran mengenai teori pendidikan klasik. Jika ada saran dan pertanyaan, bisa menghubungi via email atau nomor telepon di bawah ini. Kalian juga bisa follow aku di Instagram dengan username yang aku sisipkan di paling bawah ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan terakhir saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.